Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. kami dari kelompok 6 Ekonomi Internasional ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Rifai, kemudian Mas Abdul Ghafur, selanjutnya Mas Taufik Insan Khairi. Krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998. Krisis ekonomi yang muncul sebagai dampak dari krisis moneter pada gilirannya telah menimbulkan multi krisis yang berskala luas dan menjadi persoalan yang sulit diatasi. Pemulihan melalui upaya yang komprehensif dan efektif merupakan prasyarat bagi pemulihan keseluruhan krisis yang mengikutinya. Sebagaimana menjadi acuan bagi segenap upaya pemulihan Program Pembangunan Nasional 2001 sampai 2005 menginginkan bahwa pemulihan ekonomi harus disertai dengan pemberdayaan masyarakat baik selaku konsumen, angkatan kerja maupun pengusaha. Dampak krisis ekonomi. Krisis ekonomi tidak hanya berimbas pada sektor ekonomi, tetapi juga berimbas pada sektor sosial, politik, dan sektor-sektor lainnya. Permasalahan bangsa yang harus diselesaikan yang kompleks, utamanya berkaitan dengan permasalahan kemiskinan yang meningkat secara drastis. Berdasarkan perhitungan BPS pada bulan Agustus 1999 tercatat jumlah penduduk miskin tersebut meningkat menjadi 37,5 juta jiwa. Hasil survei sebelum krisis pada tahun 1996, jumlah penduduk miskin sebesar 22,5 juta jiwa atau 11,5% dari penduduk Indonesia. Pembangunan Indonesia era tahun 1990-an. Ekonomi Indonesia termasuk di antara ekonomi di beberapa negara Asia yang mengalami kemajuan sedemikian rupa sehingga disebut sebagai miracle. Indonesia sering dijadikan contoh untuk negara-negara berkembang lain bagi program-program yang dianggap berhasil, seperti dalam bidang keluarga berencana dan penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Abdul Ghafur. Indikator makro kondisi ekonomi Indonesia sebelum krisis. Yang pertama, peningkatan pendapatan per kapita. Yang kedua, penurunan laju inflasi. Yang ketiga, peningkatan pendapatan petani dan pangan. Yang keempat, peningkatan output. Yang kelima, penurunan tingkat kemiskinan. Krisis keuangan Asia Tenggara. Krisis diawali oleh jatuhnya Baht Thailand pada bulan Juli 1997 berakibat langsung terhadap nilai rupiah yang terdepresiasi secara eksponensial dari 2.400 per dolar AS pada pertengahan 1997 menjadi 16.000 per dolar AS pada bulan Juni 1998. Indonesia dikatakan telah kehilangan pijakan dalam kancah perdagangan internasional. Masyarakat kehilangan kepercayaan pada sektor perbankan. Ekspor Indonesia terlambat oleh kurangnya biaya impor bahan baku. Banyak pelanggan asing membatalkan pesanannya karena kurang percaya bahwa perusahaan Indonesia akan mampu memenuhi permintaannya. Krisis moneter di Indonesia. Pertengahan Mei 1998, kerusuhan sosial meledak di Jakarta. Masyarakat keturunan Cina, Tionghoa menjadi sasaran kebrutalan massa. Warga keturunan Cina yang menguasai rantai perdagangan
dan jaringan distribusi melarikan diri membawa modal yang dimilikinya. Ekonomi jatuh ke dalam jurang krisis yang semakin dalam. Faktor non-ekonomi lain telah ikut memberatkan situasi krisis Indonesia. Tahun 1997, Indonesia mengalami bencana alam, musim kering yang hebat akibat badai El Nino. Menurunnya produksi pangan turut memicu tingginya inflasi pada tahun 1998, menambahkan tekanan terhadap cadangan devisa yang memang telah menurun, mengurangi permintaan dalam negeri, menurunkan pendapatan masyarakat pedesaan. Akibat krisis, beban hutang Indonesia menjadi semakin tak terkendali. Pada tahun 1999, nilai total hutang luar negeri Indonesia mencapai 148 miliar US dollar. Selanjutnya, akar krisis ekonomi, penyebab utama merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Akar dari segala permasalahan, utang luar negeri swasta jangka pendek dan menengah, sehingga nilai tukar rupiah mendapat tekanan yang berat karena tidak tersedia cukup devisa untuk membayar utang yang jatuh tempo beserta bunganya. Ditambah sistem perbankan nasional yang lemah. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Topik. Krisis keuangan global 2008. Krisis bermula dari tumbangnya beberapa perusahaan besar di Amerika yang bangkrut karena macetnya pembayaran kredit perumahan. Macetnya kredit membuat para investor ingin menarik investasinya dan membuat perolehan laba di lembaga keuangan menurun akibat ketidakpercayaan konsumen. Awal kredit perumahan berjalan baik lantaran ditujukan kepada nasabah-nasabah utama, primer customer. Namun saat bisnis mulai booming tahun 2001 diiringi rendahnya suku bunga, banyak warga Amerika Serikat berkantong tipis memiliki sejarah kredit kurang baik turut menikmati kekucuran KPR dan tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk menyicil. Next. Faktor lain yang mempengaruhi krisis keuangan Amerika Serikat. Kelambanan perusahaan, peningkatan dalam mengantisipasi bahwa gagal banyak hutang kredit perumahan itu. Yang kedua, investasi bank investasi ikut terlibat dalam krisis subprimer mortgage ini. Yang ketiga, perilaku berjudi pada investor bursa yang selalu menginginkan keuntungan tanpa mau merugi, yang biasa terjadi dalam industri real. Yang keempat, Bank Sentral Dunia sebagai pihak yang merancang tingkat suku bunga demi mengontrol inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Next. Krisis seluruh dunia. Ekspor Cina dilaporkan mengalami penurunan. Pertama, dipicu oleh kebangkrutan Lehman Brothers, flight of quality memicu outflow yang menyebabkan melemahnya nilai tukar. Yang kedua, ekspor Cina dilaporkan mengalami penurunan terbesar dalam satu dekade terakhir. Yang ketiga, Inggris secara resmi dinyatakan berada dalam kondisi resesi. Yang keempat, Senat Amerika Serikat akhirnya menyetujui paket penyelamatan ekonomi senilai 838 miliar US dollar. Next. Dampak krisis pada perekonomian Indonesia. Yang pertama, dampak langsung terhadap sektor finansial Indonesia. Berkurangnya investor portofolio asing di pasar modal seperti tercermin dalam ambruknya indeks harga saham gabungan IHSG serta prospek yang suram pemegang obligasi. Yang kedua, kecilnya peran investor lokal ditambah dengan perilaku investor lokal yang lebih menjadi pengikut investor asing membuat upaya pemulihan pasar modal Indonesia menjadi agak berat. Yang ketiga, BUMN mau
maupun perusahaan swasta yang terdaftar di pasar modal sangat berhati-hati mengeluarkan kebijakan buyback di tengah ketidakpastian kondisi finansial dunia. Next. Terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami tentang krisis ekonomi paper 17. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.